Anan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabi rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin ulama anal afadil zu'ama anal aizza. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Nyai Hajah Dr. Indar Parawansa, yang kami hormati dan yang kami muliakan Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Sahibul Fadilah wa Siyadah Al-Mukarram Kiai Haji Bahyai Anwar Mansur, Al-Mukarram Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Matin Jawahir. Yang kami hormati Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan seluruh jajaran Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Ketua PWNU Jawa Timur Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dan seluruh jajarannya, lembaga maupun banom. Yang kami hormati Kakanwil ATR BPN Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Haji Asep Heri SH MH. Beliau merupakan Panglima Wakaf PWNU Jawa Timur. Yang kami hormati Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Ketua DPW Parpol, yang di sini nampak sangat cantik sekali Ibu Hajalita Mahfud Arifin. Kami ucapkan selamat datang. Para rektor PTN dan PTNU se-Jawa Timur, Excellency Konjen Amerika Serikat, Australia, RRC, United Kingdom, Jepang, dan yang lainnya. Ketua DPW Muhammadiyah yang rawuh, juga Ketua DPW LDII yang juga rawuh, kami ucapkan ahlan wa marhaban. Kami ucapkan pula ahlan wa marhaban Ibu Nyai Hajah Ketua Pengurus Wilayah Muslimat Ibu Masluh Rawahid, para kiai, para masyayikh, hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah tentunya kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 25 Maret 2025, tepatnya pada tanggal 25 Ramadan 1446 Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini, di ballroom Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Gedung Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dalam kondisi yang fi kamali sihhati wa afiyah. Semoga para hadirin yang hadir pada hari ini selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, pun juga kami berterima kasih atas kerawuhan semua pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur yang rawuh pada hari ini, juga para kiai, para masyayikh dan para ibu nyai Gawagis dan Nawaning juga ikut serta memeriahkan acara pada hari ini dalam rangka Gebyar Ramadan 1446 Hijriah, juga berbuka puasa silaturahim bersama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, baiklah kita buka acaranya dengan pembacaan Ummul Quran, berkenan untuk iftitah kepada yang terhormat Sahibul Fadilah wa Siyadah Al-Mukarram Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Kepada beliau kami haturkan. Wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum lahumul Fatihah.
Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan Mars Syubbanul Watan. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya marilah dengan khusyuk, khudu dan tawadhu kita ikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh yang terhormat Ustadz Ainur Rozikin, juara terbaik Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو سفر فعدة من أيام أخر يريد بكم يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Mari sejenak kita lantunkan sholawat agar senantiasa mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya. Salam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabi rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyaikin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, sungguh merupakan sebuah kehormatan pada sore hari ini
kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Yusuf. Beliau sampai saat ini masih menjadi sekjen terbaik pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Menteri Sosial Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang pula Ketua Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, Bapak Adi Karyono, dan seluruh para kiai yang sudah rawuh pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkenan untuk memberikan sambutan kepada yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridunaddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, Bunyai, wabil khusus yang saya hormati Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Asrori, selamat datang. Yang saya hormati Ketua Umum, monggo. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Wakil Ketua Umum Dr. Kiai Haji Amin Said Husni, Sekjen Gus Saifullah Yusuf, sekjen terbaik. Mobilitas yang luar biasa. Sebentar di Jakarta, sebentar lagi Surabaya, nanti acara berikutnya lagi yang jadi sekjen terbaik. Bu Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Haji Khofifah Indar Parwansa, Wakil Gubernur Bapak Dr. Emil Estianto Dardak, Pak Sekda Prof. Dr. Adi Karyono yang saya hormati, Rais Suriah PWNU Jawa Timur, yang mulia yang saya hormati Kiai Haji Anwar Mansur, beserta jajaran Suriah PWNU Jawa Timur, ada Kiai Haji Ali Masuri, Kiai Abdul Matin Jawahir, Kiai Zaim yang saya hormati, Kiai Mutawakkil Allah, terima kasih hadir di tempat ini. Selamat datang, ini Mustasyar PWNU Jawa Timur, juga Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, selamat datang di Surabaya.
Dr. Haji Ahmad Jazul yang saya hormati, Pak Kakanwil ATR BPN, Dr. Asef Ferry, ini Panglima Wakaf PWNU Jawa Timur. Terima kasih. Ibu Kepala BKKBN Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Mare Ernawati MM, yang saya hormati, matur suwun rawuhnya, dan Ibu Hajah Masrurah Wahid, Ketua Muslimat BWN Jawa Timur. Kemudian Kepala Kajati Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Wakil Kajati Bapak Setiawan Budi Cahyono yang saya hormati. Terima kasih kehadirannya Bapak Kapolda yang diwakili Direktur Binmas Kombes Polisi Asep Irfan Rosadi. Matur suwun rawuhnya. Ketua DPW LDII Jawa Timur Pak Amrozi, dan berdua dengan Pak Ali Judi. Terima kasih rawuhnya. Ketua WP Muhammadiyah Jawa Timur atau yang mewakili, matur suwun rawuhnya. Segenap konjen dari negara-negara sahabat, Mr. Christopher Green, konjen Amerika, terima kasih kehadirannya. Konjen Australia, Mr. Anthony Clark, thank you. Konjen Jepang yang diwakili Deputi Konjen Mr. Ishii, terima kasih. Ini konjen Jepang tapi istrinya dari Klaten ya. Jadi basa Jawa juga nyambung. Terima kasih. Salam untuk Pak Konjen. Kemudian ini Ketua DWP 3 Jatim Ibu Hajah Mujidah, matur suwun rawuhnya. Ketua DPD Gerindra Jatim ini diwakili oleh Bapak Imam Ma'ruf. Oh iya, maaf nggak kelihatan ini tadi. Kemudian Ketua DPW Nasdem, ini juga merupakan Awan PWNU Jawa Timur. Selamat datang Ibu Lita Mahfud Arifin, terima kasih. Ketua DPW PKS Bapak Kang Irfan, diwakili. Oh ya, maaf, Kang Irfan lagi umroh ya. Terima kasih. Segenap pimpinan atau pengurus Tanfidiyah Lembaga Banom PWNU Jawa Timur yang saya hormati, Rais Surya dan Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Kota di lingkungan PWNU Jawa Timur yang saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Ini PWP CPC dari seluruh Jawa Timur hadir pada sore hari ini dan juga mewakili Banom lembaga. Selamat datang Pak Wagub, Pak Emil, selamat datang, terima kasih. Dan acara sore hari ini adalah gebyar Ramadan untuk sama kita nanti berbuka bersama.
Tidak aja acara yang khusus, tapi ini adalah satu tradisi di mana kita selalu berkumpul, dan NU itu memang ya selalu berkumpul. Nomor satu kumpul, silaturahim. Dan zaman dulu emang kalau kumpul istilahnya mangan nggak mangan ngumpul. Kalau sekarang tidak, kita ngumpul makan enak. Nah, ini satu yang harus kita tunggu-tunggu secara bersama-sama. Kita ini silaturahim ini yang sangat penting. Kebersamaan ini sangat penting. Nah, ini dikemas di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di mana kita diperintahkan untuk menahan nafsu, segala macam nafsu. Nah, ini nafsu makan, ini yang paling tidak siang hari. Tetapi bahwa di bulan Ramadan ini ya kita ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Hikmah yang pertama adalah organ kita yang selama ini makan enak, nah ini selama bulan Ramadan 1 bulan ini istirahat dulu, dan insya Allah itu adalah program untuk kesehatan. Dan yang kedua, ini saya mengambil apa yang dituliskan oleh Hadratus Syekh di dalam nasihatnya. Hikmah Ramadan yang kedua itu adalah berlapar-lapar. Berlapar-lapar itu rupanya ada hikmahnya. Jadi orang kayak lapar, di situ dijelaskan itu nafsu duniawi itu menurun, drop, turun. Yang tadinya kalau diajak jalan, ada acara di mall mana, ayo kita jalan-jalan ke mall. Nah kalau lagi puasa kita, udahlah kita lagi puasa. Kalau mau cari kerjaan yang jadi maklar mobil, ada mobil bagus, ntar dulu lah ini puasa. Jadi nafsu menurun, keinginan duniawi menurun, dan itu Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini memberikan, di situ dijelaskan, memberikan perasaan kepada orang-orang yang berkecukupan, orang yang kaya, supaya bisa merasakan saudara-saudaranya yang tidak mampu, bahwa mereka itu menjalani kehidupan cukup susah, kadang-kadang makanan nggak cukup, kadang-kadang pas-pasan. Nah pada saat sekarang ini orang-orang yang biasa hidup berkecukupan harus ikut merasakan itu. Nah ini membangun kesetaraan kaya miskin. Maka oleh karena itu ditutuplah dengan memberikan zakat fitrah. Nah, ini bentuk daripada rasa untuk empati terhadap orang lain. Nah di sini juga NU juga sama, NU juga memberikan bingkisan-bingkisan, bahkan kemudian kepada pengurusnya pun juga sama. Nah ini termasuk bingkisan itu adalah baju batik ini. Nah ini dihimbau, pengurus NU dihimbau nanti pada hari ini pakai. Selamat datang Bu Khofifah, monggo. Matur suwun rawuhnya. Jadi kita juga pingin kebersamaan, maka kemudian dihimbau pengurus NU untuk memakai baju batik ini hanya untuk menunjukkan kebersamaan, kekompakan. Alhamdulillah tadi di bawah saya melihat, ini mayoritas pakai semuanya. Nampaknya sederhana, tapi inilah kebersamaan, tapi inilah kekompakan, inilah yang kita
bangun khususnya utamanya di bulan Ramadan ini. Jadi kebersamaan, kesetaraan kaya miskin, dan kita hari ini kita wujudkan di dalam kebersamaan itu. Dan PWNU Jawa Timur mulai dari amanah konferwil banyak sudah yang dikerjakan. Nah, ini kekompakan juga. Ini luar biasa, Jawa Timur ini semuanya semangat. Dan sekarang ini kita sedang semangat karena ada apa? Ada paling tidak ada Pak Asep ini. Nah, ini komandannya wakaf. Kita sedang menata tanah-tanah wakaf. Mulai dari kapan itu? Bulan Februari atau Maret. Ditargetkan sampai di bulan September 80.000 sertifikat bisa diselesaikan. Ini luar biasa kekompakannya. Nah, ini ada kita juga butuh bantuan juga. Di samping kita butuh bantuan dengan Kakanwil BPN, kita juga butuh bantuan karena di daerah-daerah itu juga ada ketergantungan dengan kepala daerah, para bupati, wali kota. Lah kita mengharapkan kerjasamanya karena kita PWNU Jawa Timur bersama dengan PC-PC NU se-Jawa Timur ini kita sedang rancang supaya kecepatan itu bisa tercapai sehingga di bulan September nanti 80.000 sertifikat wakaf itu bisa diselesaikan oleh Pak Kakanwil BPN ini. Nah, dan itu kita sangat mengharap bantuan kerjasama dari para kepala daerah, Bapak Bupati dan juga wali kota, dan saya mengharapkan juga koordinasi dari Ketua PCNU dan perangkatnya kepada para kepala daerah, mau itu bupati ataupun wali kota. Nah, itu paling tidak yang sedang kita kerjakan. Kita saat-saat sekarang ini sedang sibuk di di penyelesaian sertifikat itu. Dan kembali lagi saya sampaikan terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan kami dalam menerima menyambut Bapak Ibu sekalian, dan terutama dari PC-PC NU yang datang dari jauh. Artinya kalau Gus Ipul datang dari jauh pakai pesawat, kalau PC NU itu naik mobil, Gus. Jadi jauhnya itu beneran. Ganjarannya lebih banyak. Jadi itu mudah-mudahan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala semua rahmah barokahnya dicurahkan kepada kita semuanya di sini. Demikian saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih sambutan yang disampaikan oleh Ketua PWNU Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, sang surya sudah bergeser ke arah barat, namun kepak burung camar yang dari timur saat ini sudah tiba. Kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa yang sudah hadir di gedung PWNU Jawa Timur pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti laporan Satuan Tugas Percepatan Sertifikat Wakaf. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Asep Heri SHMH, beliau Panglima Wakaf PWNU Jawa Timur. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, terima kasih Bu. Bapak Wakil Gubernur, terima kasih.
Bapak Ketua Umum PBNU, Bapak Sekjen PBNU Gus Ipul, Rois Surya, sama Ketua Tanfiziah Nahdlatul Ulama, para kiai yang mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu, Ketua DPR, dari Forkopimda, dari Konjen, negara-negara tetangga, seluruh PCNU, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Jawa Timur, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan keberkahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tersampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, wabil khusus pengurus besar Nahdlatul Ulama, sebuah kehormatan bagi kami Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Februari mendapatkan penugasan sebagai Satgas percepatan pensertifikatan tanah wakaf di Provinsi Jawa Timur, tersebar di 39 kabupaten, 39 kantor pertanahan kabupaten kota. Kita telah diberi target 80.000 sertifikat tanah wakaf. Target sudah ditentukan pada saat penyerahan gelar. Ini Gus, ini gelarnya lumayan menakutkan. Saya diangkat sebagai Panglima Wakaf Jawa Timur oleh para kiai sepuh. Panglima Wakaf yang salah satu tugasnya adalah menjaga aset-aset NU, menjaga para kiai, dan menjaga RKRI. Begitu kira-kira, waduh luar biasa. Tapi yang terpenting adalah menjaga aset-aset NU. Kami telah sowan ke berbagai macam elemen, termasuk NU, Muhammadiyah, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya. Oleh karena itu target 80.000 sampai saat ini telah terkumpul hasil sensus 59.408 berkas yang mayoritas adalah punyanya Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kami mohon doa restunya, mohon arahan bimbingannya, wabil khusus Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, karena ini tugas mulia, tantangannya luar biasa, dinamikanya banyak sekali. Kita klasifikasikan hasil sensus ini ada bukti kepemilikan lengkap, tidak lengkap, malah ada yang tidak ada. Wakaf kita semua ini. Alhamdulillah hari ini kita juga telah menyelesaikan sertifikat sejumlah 3.705 sertifikat. Alhamdulillah ini Bu Gubernur, kita pagi, siang, sore, malam terus didoakan oleh para kiai, termasuk sebelah kita hanya 2 hari ini ruangan sebelah diberikan kepada sekretariat wakaf untuk berdiskusi, untuk lembur dan menyelesaikan sertifikat wakaf. Ibu Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, tanggal 24 September dalam rangka UPA kita merencanakan 80.000 sertifikat tanah wakaf ini dengan asumsi target
satu desa 10 dikali jumlah desa 8.000 lebih, 8.257 kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Dan kita akan serahkan di tanggal 24 September tahun 2025. Oleh karena itu kita berniat untuk bersungguh-sungguh, baik jajaran kantor pertanahan Kabupaten Kota se-Jawa Timur, kantor BPN se-Jawa Timur akan bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur. Ibu Gubernur yang kami hormati, ada temuan yang cukup menggembirakan dari kami, dan ada saran juga di daerah-daerah Madura Raya itu dari target 20.000 itu masih minim. Salah satu penyebabnya karena ada informasi bahwa cukup dengan memegang akta ikrar wakaf, karena dengan akta ikrar wakaf itu bisa menerima bantuan atau hibah. Oleh karena itu kami memohon kepada Ibu, kalau dimungkinkan bahwa penerima hibah itu harus didorong syaratnya mempunyai sertifikat wakaf. Mohon maaf Bu Gubernur, ini sambutannya yang buat para kiai, jadi saya hanya membacakan saja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita akan terus bergerak, kita akan terus bekerja. Insya Allah setelah pelaksanaan Idul Fitri kita juga akan melaksanakan pengukuran 80.000. Terakhir Ibu Gubernur, kami sampaikan bahwa BPN tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 7 akan melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah secara komprehensif untuk yang tidak sempat melaksanakan pendaftaran atau mendatangi kantor-kantor karena bekerja di luar kota. Oleh karena itu pada saat nanti mudik, BPN membuka dan akan membuka posko-posko layanan terhadap pensertifikatan tanah. Kita ingin, jadi gak apa-apa orang BPN tidak mudik, jadi orang Jawa Timur yang mudik, yang tidak sempat mendatangi kantor pertanahan, kita akan dilayani nanti selama 1 minggu. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon kerjasamanya, koordinasi, kolaborasi di antara semua pihak, baik itu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Forkopimda, dan itu menjadi salah satu kunci keberhasilan sertifikat tanah wakaf di Provinsi Jawa Timur. Kami mengundang ikhtiar, ketulusan, keikhlasan dari kita semua untuk mengamankan aset-aset umat ini, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap aset-aset umat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, segenap jajaran kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menghaturkan terima kasih yang tak terhingga atas doa, dukungan, arahan dan bimbingan terutama dari Ibu Gubernur dan dari Bapak Wakil Gubernur, termasuk para kiai sepuh yang ada di Nahdlatul Ulama. Demikian, mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ke depan, ini sebagai simbol Ibu Gubernur, mohon izin kita akan langsung
menyerahkan sertifikat atas nama Nahdlatul Ulama. Mohon kepada PC-PCNU-nya, kepada kepala kantor pertanahannya untuk maju ke depan. Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, kami sampaikan bahwa yang maju ke depan adalah 9 kantor pertanahan kabupaten kota dan 9 PCNU yang paling cepat mengumpulkan dan mendata, mensensus bidang-bidang tanah. Ada PCNU Tuban, Probolinggo, Babat, Lamongan, Pacitan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Pasuruan. Tapi ada kabupaten yang tidak bisa dikejar, Ibu Gubernur, sudah mengumpulkan 3.000, yaitu Kabupaten Malang dan PC Malang. PCNU Malang sudah 3.000 selama pas 25 Februari, hari ini 25 Maret. Terima kasih. Ini pejuang-pejuang wakaf, Bu Gubernur. Sertifikat. Berkenan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis langsung di atas panggung kepada PCNU yang saat ini sudah menerima sertifikat, dan mohon berkenan untuk Ketua PWNU Jawa Timur untuk mendampingi Ibu Gubernur menyerahkan sertifikat yang sudah disiapkan oleh BPN Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, kita saksikan bersama penyerahan sertifikat wakaf dalam rangka percepatan sertifikat tanah wakaf dan tanah hak milik PWNU Jawa Timur dan seluruh pengurus PCNU Jawa Timur se-Jawa Timur. Yang pertama, sertifikat diserahkan kepada PCNU Kabupaten Tuban. Kita saksikan bersama. Yang kedua, lanjut Probolinggo Kabupaten. Berikutnya PCNU Lamongan. Berikutnya PCNU Pacitan. Berikutnya PCNU Kediri Kabupaten. Berikutnya PCNU Nganjuk. Berikutnya Ketua PCNU Jombang Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadik, salah satu zuriyah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Berikutnya PCNU Lumajang. Dan yang terakhir PCNU Pasuruan Kabupaten. Berkenan untuk foto bersama Gubernur dan Ketua PWNU Jawa Timur beserta Pak Asep untuk foto bersama dengan seluruh PCNU, 9 PCNU yang sudah menerima sertifikat wakaf dari Kepala BPN Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, kita saksikan bersama bahwa ke depan masih ada beberapa ribu sertifikat
yang akan diserahkan dan diselesaikan nanti oleh Bapak Kakanwil BPN Jawa Timur yang saat ini didapuk sebagai Panglima Wakaf PBNU Jawa Timur. Baik, kami ucapkan terima kasih dan seluruh PCNU langsung bisa kembali ke tempat bersama Ketua BPN, Kepala BPN dari Kabupaten dan Kota. Dan selanjutnya kami persilakan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Ketua Umum Pengurus PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Amin Husni, Wakil Ketua PBNU yang rawuh pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, marilah kita ikuti bersama pengarahan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kita sambut Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Kepada beliau kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Mabad. Yang mulia Roh Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur, Kiai Anwar Mansur, yang saya muliakan para kiai dari jajaran Syuriah PBNU maupun PBNU Jawa Timur, hadir bersama kita di sini Kiai Azaim Ibrahimi, Kiai Agus Ali Masyuri, hadir bersama kita juga Kiai Ubaidillah Faqih Langitan, Kiai Hasanut Tawakil Allah dan lain-lain. Dan dari PBNU Khatib Am Kiai Ahmad Said Asrori, ada Habib Ahmad Al-Kaf. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang kelihatannya seharian ini entah sudah pidato berapa kali sehingga diminta sambutan lagi sudah tidak mau, sudah terlalu tua sudah. Saya hormati Ketua Tanfidiyah PBNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dan jajaran PBNU seluruhnya. Yang saya hormati para tamu undangan, para pejabat yang hadir bersama kita sore ini. Yang saya hormati para pengurus cabang. Saya tidak diberitahu oleh
panitia apakah hadir PC atau tidak, tapi saya lihat di sini jelas-jelas ada PCNU di sini. Jadi terima kasih. Alhamdulillah ini tiba-tiba sudah tanggal 25, nggak kerasa hari ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengurus NU dari jajaran PW dan PCNU berhak untuk menerima ungkapan terima kasih dari PBNU yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang telah dijalankan selama ini, sehingga berbagai macam agenda-agenda PBNU, agenda-agenda konsolidasi yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu dari jajaran pengurus NU juga sudah merasakan, sekurang-kurangnya mulai merasakan manfaat dari berbagai macam agenda konsolidasi yang kita jalankan ini. Ini masih terus berlangsung, belum selesai, masih banyak pekerjaan, masih banyak yang harus kita lakukan, dan masih banyak kerja keras yang harus menunggu. Nah, kalau saya harus menyampaikan sesuatu yang relevan pada hari ini, khususnya menjelang buka puasa ini, saya itu kalau menjelang buka puasa itu yang saya ingat, paling saya ingat itu selain adzan maghrib adalah masaan gitu. Masaan. Nah, orang puasa itu sering ngalamun kepengen masaan ini, masaan itu gitu. Tapi nanti kejadiannya itu tergantung tukang masaknya. Jadi kalau misalnya kita kepingin makan saru yang hitam itu apa namanya? Ya apalah, mau pengen gulai, pengen tengkleng, pengen soto, pengen apa misalnya ya, itu nanti kejadiannya kan tergantung tukang masaknya. Sama-sama gulai itu kalau tukang masaknya cocok atau pinter ya tentu enak, tapi kalau tukang masaknya nggak pinter ya namanya tetap gulai tapi nggak enak, itu bisa jadi gitu. Itu bisa jadi rawon, sama-sama rawon ya, namanya tetap rawon, tapi kalau tukang masaknya ini nggak pinter, rawonnya nggak enak. Nah, ini sebetulnya satu hal prinsip yang sejak awal saya perhatikan sejak awal. Jadi PBNU ini membuat macam-macam agenda, membangun berbagai macam program dan lain sebagainya. Nah, persoalannya ini tukang masaknya siapa? Supaya hasil masakannya itu jadi enak. Nah, saya itu karena saya orang Rembang itu masakan Rembang itu biasanya rasanya itu apa? Nendang. Pedes ya pedes gitu ya. Asin ya kerasa asinnya, pedes kerasa pedesnya gitu. Itu nendang. Maka ya mungkin disertai permohonan maaf, selama ini memang saya gunakan resep seperti itu. Saya cari tukang masak yang bisa merangkai resep yang rasanya enak sekaligus nendang. Maka sejak awal kemana-mana saya bawa dua orang, yang satu namanya Amin Said Husni, yang satu namanya Saifullah Yusuf.
Nah ini dua orang yang saya sudah bersama-sama sejak lama sekali, sejak tahun itu masih melarat dia itu saya sudah kenal. Saya sudah kenal dia masih melarat. Nah, jadi saya tahu betul kemampuannya ini masing-masing dua orang. Di samping teman-teman yang lain juga yang saya juga kenal betul. Ya. Nah, Pak Amin Said Husni ini orang yang seorang politisi tapi juga administrator, dia mantan anggota DPR RI 2 periode, habis itu mantan bupati 2 periode. Ya. Sehingga dia bisa memasak. Dia bisa memasak kebijakan dengan bumbu-bumbu yang pas itu. Nah, supaya rasanya nendang, nggak pakai Saifullah Yusuf, ini bagian nendang. Nah, bagian nendangnya ini Saifullah Yusuf. Nah, saya kira Bapak-Ibu sekalian, saya melihat, ya saya tidak tahu siapa tukang masaknya Bu Khofifah sebagai gubernur. Ya, tapi saya bisa perkirakan ini tukang masak yang memang terpercaya gitu. Terbukti kebijakan-kebijakannya kemudian dirasakan orang itu jadi enak gitu. Jadi enak. Ya cabang-cabang ini ya ada yang gaber-gaber karena kepedesan gitu ya. Mungkin ya. Tapi habis itu kan ya terus enak gitu karena memang bumbunya lumayan enak lah mencair ini ya. Ada yang misalnya karena terlanjur kena tendang jadi ya enggak apa-apa. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memulai semua pekerjaan ini dengan visi. Visinya pertama-tama itu harus kita rumuskan dulu dengan jelas. Kita ini mau apa? NU ini mau apa? NU ini mau jadi organisasi yang menguasai Indonesia, mengangkangi seluruh Indonesia, ya. Mau jadi organisasi yang menjadi pusat viral dari dunia percakapan sosial, atau mau jadi organisasi yang menyangga upaya-upaya kemaslahatan masyarakat. Ini soal pilihan. Bisa kok, kalau NU mau jadi penguasa Indonesia ini bisa, asal mentolo. Kita bisa lakukan kayak yang dilakukan oleh RSS di India itu dengan gerakan Hindutvanya itu, yang kemudian mendirikan partai namanya BJP, Bharatiya Janata Party itu, yang kemudian berkuasa betul. BJP itu berapa, mungkin 70-an% saya kira di India itu, Modi kemarin itu menang 70%. Tapi harus mentolo, yang bukan RRS kuamplengi kabeh pokoknya. Kalau NU mentolo begitu ya monggo. Seorang NU wis swaduki kabeh tempilingi ning dalan-dalan kaya RRS itu. Itu bertahun-tahun RRSS itu. Bisa dilakukan kalau mau, mari. Kalau mentolo. Atau kita bisa menjadi organisasi viral. Pokoknya bikin isu yang bisa menjadi viral terus lah gitu. Sehingga ratingnya tinggi terus NU itu. Bisa aja. Bisa aja. Kita gerakkan kader-kader NU ini sebagai cyber army untuk melakukan buzzing, menjadi buzzer-buzzer NU dan sebagainya, bisa aja. Ini soal pilihan. Nah, pilihan ini tentu saja pertama-tama ditentukan oleh persepsi kita tentang apa maunya muassis. Muassis itu mendirikan NU ini untuk apa? Nah, saya pribadi memahami bahwa tujuan para muassis ini tidak lain adalah untuk mengikhtiarkan, ikut serta mengikhtiarkan kemaslahatan umat secara umum, secara menyeluruh. Kita bisa lihat, pahami hal ini dari berbagai macam dokumen mendasar, misalnya seperti Muqaddimah Qanun Asasi
dari pidato Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka menurut saya atau kecenderungan saya adalah memilih untuk mendorong agar NU ini menjadi penyangga kemaslahatan masyarakat itu, kemaslahatan yang nyata, dan itu jelas memerlukan kerja-kerja yang nyata di bawah, dan itu banyak sekali tuntutan pekerjaannya. Dan untuk bisa melaksanakan itu, mau tidak mau kita harus terlebih dahulu berkonsolidasi. Kita harus berkonsolidasi supaya tata kelola ini bisa kita tegakkan dengan baik, ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan juga bisa dibagi dengan baik, karena pekerjaannya banyak sekali cara membagi kerjaannya gimana. Karena ini orang jarang ingat kalau soal bagi kerjaan itu, jarang ingat. Yang lebih cepat ingat itu kan bagi untung gitu. Kalau ada untungnya nanya semua gitu. Mana bagian saya itu. Kalau kerjaan ini harus ada cara untuk membagi pekerjaan sehingga manfaat yang dihadirkan oleh Jam'iyah ini betul-betul nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Dan memang ini tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Ada perlu proses, perlu waktu dan lain sebagainya. Saya insya Allah, ya, paling tidak saya sudah janji sama Sekjen Pak Saifullah Yusuf ini bahwa saya mendedikasikan masa khidmah saya di NU ini untuk konsolidasi. Sesudah itu mau dipakai apa monggo, yang penting konsolidasi jadi. Kalau konsolidasi jadi, nanti siapapun yang akan menjadi pengampu dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan visinya sendiri, ya akan lebih mudah merealisasikan apa yang menjadi visi itu dan mengoperasionalisasikannya dengan baik, ya. Karena ya dengan tata kelola yang lebih baik, pekerjaan bisa dibagi lebih baik, ya, sasaran-sasaran bisa diukur dan direncanakan dengan baik, ya. Nah sekarang ini ya mohon maaf, catatan saja kita belum. Yang lain itu ya kemarin diumumkan katanya kekayaan Muhammadiyah 444 triliun lebih, katanya begitu kan. Ya, ada kan pengurus Muhammadiyahnya hadir di sini. Dari mana kok tahu 444 triliun lebih itu? Kan dari catatannya. Karena kekayaannya dicatati gitu loh. Lah kita itu nyatati aja enggak. Lah gimana bisa ngitung nyatati aja enggak? Lah apalagi nyatati kita itu lah. Kita sampai hari ini itu masih belum ketemu perspektif yang pas. Mana yang pantas dicatat, mana yang enggak gitu loh. Itu masih memerlukan pengolahan, memerlukan masaan itu tadi, ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi semua ini kita harapkan bisa mengarah pada konsolidasi yang betul-betul paripurna, sehingga Jam'iyah ini bisa beroperasi dengan sepantasnya sebagai sebuah Jam'iyah. Dulu ada orang bicara tentang menjam'iyahkan jamaah supaya jamaahnya menjadi Jam'iyah. Nah saya sebetulnya enggak usah sampai situ. Jamaahnya itu biar jadi jamaah aja nggak apa-apa. Yang pentingnya sudah Jam'iyah ini jadi Jam'iyah beneran gitu. Ini yang pengurus-pengurus cabang, pengurus wilayah ini kan sudah Jam'iyah, supaya berperilaku Jam'iyah beneran gitu loh. Itu aja sudah. Lah nanti jamaahnya ya saya kira tinggal jadi mengalir sebagaimana mestinya nantinya. Kalau Jam'iyah ini bisa sudah sungguh-sungguh terkonsolidasi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, semoga Ramadan ini membawakan kepada kita berkah yang sebesar-besarnya.
Semoga kita semua dikaruniai menjadi bagian dari orang-orang yang pantas mendapatkan fadilah sebesar-besarnya dari Ramadan ini, dan nanti pantas mendapatkan Aid yang sejati, insyaallah. Amin. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih pengarahan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, selanjutnya taujihat singkat dan langsung ditutup doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Wasiada Al-Mukarram Kiai Haji Said Asrori, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada beliau kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal ulama wal masyayil aiza, para alim, para kiai al-mukarram, guru kita Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Ubaidillah, Kiai Haji Hasan Mutawakil ala Allah, Kiai Haji Ali Masyuri, Kiai Haji Azaim, dan para kiai semua yang kami muliakan, kami hormati, wabil khusus Ibu Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, dan seluruh jajaran yang kami muliakan, Ketua Umum Akhil Karim Kiai Haji Yahya Khalid Hakuf, dan seluruh pengurus PBNU yang hadir, Gus Saifullah Yusuf, Lora Amin Said Husni, Al-Mukarram Bapak Gus Kiai Haji Irfan Yusuf, Badan Penyelenggara Haji, dan seluruh rombongan, para seluruh pengurus wilayah, wabil khusus Kiai Kikin, Gus Kikin, Kiai Abdul Hakim, dan seluruh jajaran para pengurus cabang se-Jawa Timur, dan hadirin hadirah para undangan yang lain dari lembaga, dari Muhammadiyah, dari LDI, dan yang hadir semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini dengan izin Allah tentu saja kita semua bisa hadir di dalam acara Gebyar Ramadan yang diadakan oleh PBNU Jawa Timur. Kami tentu tidak makomnya kalau tadi diaturkan sebagai apa mau itu, ini tidak makom saya. Saya hanya ingin mengingatkan saya sendiri dan panjenengan semua, marilah kita di NU itu betul-betul lillahi ta'ala, diniati ittibaul ulama, itu saja. Karena apa? Karena kita tahu, yakin, saya itu sampaikan di mana-mana, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa NU itu jamiah as-sahihah, jamiah yang on the track, jamiah yang as-sahihah tadi, karena dituntun oleh para alim, para kiai yang selalu setiap langkah program apa yang disampaikan ketum tadi selalu dirujukkan kepada rujukan-rujukan dasar kita, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Itu jadi jamiah as-sahihah, ini harus kita yakini bersama. Yang kedua adalah jamiah al-mardiyah, jamiah yang insya Allah diridhoi oleh Allah, karena langkah-langkahnya selalu merujukkan kepada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ini yang paling penting lagi, adalah jamiah al-mardiyah, jamiah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah kita akan masuk pada ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Ini NU, saya yakin insya Allah lah kita betul-betul ingin bersama hadratus syekh sampai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita dituntun oleh para alim, para kiai, para ulama, dan insya Allah ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Kalau kita berbicara ulama itu menurut pandangan saya, maaf sangat subjektif ya, menurut pandangan saya kalau kita bicara ulama itu yang punya ulama ya di Nahdlatul Ulama ini, yang basisnya di pondok-pondok pesantren itu, yang tiap hari kita tahu 24 jam, apalagi kalau hari raya Idul Fitri itu 24 jam, mulai subuh sampai jam 1 malam itu tidak lepas dari mutolaah, mudzakarah, terus tarbiyah wa taklim. Ini hanya ada di kalangan Nahdlatul Ulama.
Jadi marilah kita bersama-sama khidmah ini betul-betul lillahi ta'ala, tidak ada yang lainnya. In ajriya illa Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada berkah manfaatnya. Marilah kita tutup dengan doa bersama. Lihadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin SAW wa li jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa ila jami'il nahdiyin wa nahdiyat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana kamil ya Allah siyamana wa tarawihana wa tadarusana wa ta'limana bi rahmatika ya rahman. Allahumma taqabbal minna ya Allah siyamana wa jama'atana wa salatana wa tarawihana wa autarana wa taqabbal minna ya Allah qiyamana wa i'tidalana wa sujudana wa tahiyatana wa taqarrubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma lanna wa ma asrafna wa ma anta alamu bi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya ilahana ya Allah. Allahumma tawwil umrana umran aziza, Allahumma tawwil umrana umran nafi'ah, Allahumma tawwil umrana umran mubarakah. Allahumma rzuqna as-sihah wal afiyah wal quwwah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah was salamah was sa'adah wal hayata thayyibah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma khususna bi la ilaha illallah waj'alna fi hasni la ilaha illallah wamdurna bis sirri la ilaha illallah wa waffiqna limardatika innaka antal wahhab al-karimu al-alim al-hakim wa innaka antar ghafurur rahim. Allahumma khtim lana wa ahlina wa dhurriyyatina bi husnil khatimah wa bi khatimati sa'adah wa bil imani wal islami ala ahli sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk kita bersama meraih keberkahan, mohon berkenan untuk doa tahtim, doa penutup akan dipimpin langsung oleh Rois Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Bayi Anwar Mansur. Kepada beliau kami haturkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi Rabbana taqabbal minna Allahumma ja'alna wa awlamna ulama Rabbana hab lana min qurratan Allah adil haqq wa manfa'na Allah akhir kana hawin ansakan man Rabbana hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk mengisi sejenak sambil kita menunggu adzan maghrib, berkenan untuk pemotongan pita sekretariat satuan tugas percepatan wakaf dan pengurusan sertifikat tanah milik pengurus Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Berkenan untuk Ketua Umum PBNU, Sekretaris PBNU, dan didampingi oleh Ketua PBNU Jawa Timur. Berkenan Ibu Hajah Khofifah Inter Parawansa juga bisa langsung memotong pitah yang sudah kami siapkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara Kebiar Ramadan dan buka bersama PWNU Jawa Timur dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Dan dari kami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwa musta'an wa alaihi tugla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.